Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, perkenalkan nama saya Faruk Muhammad dengan nomor induk mahasiswa 25540110842. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini Senin tanggal 06 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 SD Negeri Bintoro 05 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan materi hukum halal dan haram dengan model pembelajaran project based learning. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PBG. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan bab halal dan haram dalam makanan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya bertanya dulu bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang biasanya mau berdoa? Ya, berdoa. Terus bagaimana perasaannya? Sehat. Sebelum pelajaran saya cek kehadirannya. Ahmad Abim, angkat tangan yang hadir. Akil Abdullah, Ahmad Goni Ardiansah, Ahmad Sofyan Afandi, Ahmad Said Putra, Asifah Nur Maulidia, Bilqis Safara Islamnya, Dela Dewi Anggreni, Diandra Dwi Noviana, Firman Romadoni, Gilang Ramadhani Pratama, Hikmawati, Khalifah Janita Rahayu, Horas Darmawan, Kaifa Lailatul Badriyah, Tidak masuk. Kurniatus Soleha, M. Akbar Suroso Wasiso, Muhammad Mufron Hidayatullah, Tidak masuk. Revita Mala, Hadir. Sita Isa Mulidia, Hadir. Ustadzul Aman Amelia, Hadir. Wilda Hadimuba.
Sekarang adalah apa sih persepsi itu? Apa persepsi? Mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan dalam minggu lalu. Jadi disambungkan dengan pelajaran pada hari ini. Persepsi. Apa sih pelajaran minggu lalu? Yaitu adalah pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang tauladan kisah Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan menambah dari salah satu sabdanya, yaitu mengkonsumsi yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi kita pada pagi hari ini membahas terkait makanan yang halal dan makanan yang haram. Apa sih tujuan kita mempelajari makanan yang halal dan haram? Yang pertama adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. 2. Melalui kajian ayat Al-Quran dan hadis, siswa dapat memahami dasar hukum halal dan haram. 3. Melalui kegiatan analisis, siswa dapat mengidentifikasi sebab halal dan haram, yaitu dengan dari zat asal, sifat, dan proses. Yang ketiga, melalui proyek sederhana, siswa dapat membuat poster atau daftar makanan halal dan haram serta menampilkannya dengan percaya diri. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Yang namanya tujuan harus bisa tercapai semuanya, empat-empatnya. Nah, ini pernahkah kalian mendengar istilah halal dan haram? Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang makanan halal dan haram? Apa? Kira-kira? Apa? Mengkonsumsi makanan yang halal dan yang haram, yang boleh, yang dan tidak boleh. Oke, 3. Bagaimana perasaanmu jika membeli makanan tanpa tahu asal-usulnya? Khawatir, panik, apa lagi? Was-was, dan terutama takut makanan itu haram. Terus yang selanjutnya, mengapa kita harus berhati-hati dalam memilih makanan atau minuman? Mengapa? Supaya tidak sakit. Supaya tidak sakit. Apalagi? Yang katakan? Supaya tidak mendapat dosa. Takutnya haram ya? Takutnya beralkohol. Takutnya makanan itu basi. Terus yang kelima, apa akibatnya kalau kita tidak peduli pada halal dan haram? Apa akibatnya? Mendapatkan sakit. Apa lagi? Dosa. Karena kita sebagai orang Islam harus tahu mana makanan halal dan haram. Oke. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi minuman halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Minuman halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak ada larangan untuk meminumnya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang tidak tercukupi cairan maka akan merasa lemah dan mudah sakit. Minuman yang diserap oleh tubuh juga harus minuman yang halal dan baik bagi tubuh. Karena tubuh membutuhkan banyak cairan untuk melarutkan zat-zat makanan. Kita melihat video terkait makanan dan minuman haram. Kita berdiskusi sebentar terkait keberanian. Nah, misal Pak Guru contohkan, jika kalian diajak untuk minum minuman haram, ini yang bisa angkat tangannya. Apa yang kalian lakukan? Apakah ikut-ikutan atau menolaknya? Kira-kira? Kalau diajak bertemu, diajak, ini loh minuman enak, ternyata minuman haram. Apa yang kalian lakukan kira-kira? Menolaknya. Itu adalah bentuk kita sebagai orang Islam berani menegakkan yang halal. Begitu juga dengan makanan yang halal. Makanan yang halal juga tidak boleh, yang haram juga tidak boleh. Contohnya apa? Menyusun proyek. Nah, kemarin sudah dijelaskan kalau kita akan menyusun namanya proyek. Proyek ini apa saja? Yaitu membuat sebuah poster terkait makanan dan minuman yang halal. Guru di sini
akan membagi beberapa perlengkapan untuk membuat minuman halal dan kelompoknya masuk ke depan untuk mengambil ini. Ayo kita kelompoknya satu persatu. Yang dengar aja. Ini satu, pas, dol. Ini belum. Ini belum. Tunggu dulu. Nih. Sekarang. Jadi nanti di dalam poster itu ada namanya ajakan untuk makan dan minuman haram. Contohnya gini, ayo jangan makan haram, nanti badanmu sakit. Nah itu kan kalimat ajakan kan? Nah, seperti itu. Jadi ada kalimat-kalimat yang ayo makan halal supaya kita mendapatkan pahala. Itu contohnya. Tapi dibuat sekreatif mungkin kalian. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada ya? Penjelasan ya, tepuk semangat dan ding ding ding, dung dung dung, so, aha aha ha, aha aha ha, aha aha, semangat. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman ada yang bertanyakan enggak? Tepuk tangan untuk kelompok satu. Membuat poster yang sangat baik dan rapi dan sudah mempresentasikan ke depan. Sekarang kita jelaskan apa sih halal dan haram dalam sebuah makanan dan minuman. Halal di sini adalah segala sesuatu yang diperbolehkan agama untuk dilakukan atau dikonsumsi. Contohnya adalah makan buah-buahan, minum air putih dan bekerja dengan jujur. Jadi tidak hanya makanan dan minuman saja yang halal, tapi kita bekerja juga harus dengan jujur. Itu adalah salah satu halal dalam perbuatan. Yang haram, segala sesuatu yang dilarang agama untuk dilakukan atau dikonsumsi. Contohnya minum khamr, makan daging babi, mencuri dan berbohong. Itu adalah haram. Haram berarti tidak boleh. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 87, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul muhtadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah. Setelah itu kita bermain kuis terkait makanan dan minuman yang halal. Jelaskan ya. Berikut ini sebab diharamkan daging babi adalah apa? Yang berwarna apa? Merah. Yang kedua, bangkai binatang darat yang halal dimakan adalah kira-kira apa? Bangkai binatang darat yang halal dimakan. Apa? Merah halal, dua
Yang pertama, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Kira-kira apa? Nah, kerja kelompok apa lagi? Kira-kira? Apa yang kita pelajari hari ini loh? Sebab makanan. Terus yang kedua, mengapa kita harus belajar tentang materi halal dan haram? Agar kita tahu apa? Agar kita tahu apa? Makanan yang halal dan haram. Terus apa lagi? Ayo angkat tangan. Agar kita tidak sakit. Terus? Hah? Agar tidak mendapatkan dosa. Oke. Terus yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah belajar materi ini? Terus kita berevaluasi terkait makanan halal dan haram. Pak Guru di sini kasih pertanyaan yang bisa angkat tangan ya. Sebutkan 3 contoh hewan yang halal dimakan. Ayo ini. Kambing, ayam. Nah, oke, tepuk tangan. Terus pertanyaan selanjutnya dari nomor 1 sudah ya. Sebutkan 3 minuman yang haram diminum. Ayo. Alkohol, anggur. Terus satunya? Narkoba. Oke, tangan. Nah, setelah itu, setelah kita mempelajari semua, kita akan membahas untuk kedepannya. Kenapa kok kita tidak boleh makanan dan minuman yang halal dan haram? Yang pertama adalah kenapa kita menjauhi larangan Allah, yaitu benda-benda yang haram dan memilih yang baik yaitu halal, yaitu dengan cara mengamalkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak lanjut kita adalah kita harus bisa menerapkan makanan yang halal dan haram di kehidupan sehari-hari kita dengan memilih makanan yang halal, yang baik, yang tidak rusak, yang tidak basi. Kenapa? Karena menyangkut terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan agama kita. Contohnya, nasi itu halal, menjadi haram ketika nasi itu menjadi basi. Kenapa? Kalau kita makan nasi basi, otomatis sakit perut, kesehatan kita terganggu, ya kan? Kita tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Itu tidak lanjutnya di kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga ilmu yang kita bermanfaat, yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum ditutup, salam. Mari kita breaking terlebih dahulu untuk merefleksikan tangan-tangan kita yang seharian sudah belajar terkait materi halal dan haram. Kita satu, diakhiri dengan doa sebelum pulang. Ya. Oke, ayo tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.